sikap dan komunikasi asertif ketika misalkan uh, lu di kondisi mengetahui ada yang selingkuh gitu ya. Mungkin lu denger cerita, lu lihat langsung gitu. Entah itu orang yang lu kenal gitu, ataupun mungkin lu tidak kenal gitu kan. Ini gue juga bakalan memberikan lu itu sebuah situasi realnya gitu ya, supaya ada gambaran jelas dan ini juga bisa lu jadiin sebuah pertimbangan gitu dalam bersikap dan mengambil keputusan ketika di situasi yang seperti itu gitu kan. Karena gue itu selalu menggunakan pertimbangan, banyak pertimbangan ketika melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu gitu kan. Ini konteksnya misalkan jadi yang selingkuh itu kita lihat langsung gitu ya. Entah itu mungkin di lingkup pertemanan gitu, atau di lingkup pekerjaan, atau di lingkup apapun lah ya. Jadi memang kita melihat secara langsung gitu kejadiannya. Kalau sikap yang gue ambil itu gue biasa aja, gue nyantai aja gitu. Terus kalau misalkan konteksnya orang-orang ini udah pada nikah gitu, gimana sikap gue bersikap gitu? Sama, biasa aja, santai-santai aja kayak gitu. Atau misalkan dapat cerita gitu ya, misalkan gue punya teman atau gue punya pasangannya cerita tentang orang yang berselingkuh gitu, temannya selingkuh kayak atau siapanya gitu selingkuh, bagaimana cara gue itu bersikap? Biasa aja juga. Kenapa gitu? Gue tuh biasa aja gitu kan, karena gini ya, di umur menurut gue misalkan 17 tahun ke atas, masa sih nggak tahu gitu kalau misalkan selingkuh itu baik atau enggak, bener atau enggak. Jadi maksudnya ngapain gue memberitahu sesuatu yang mereka pun sudah tahu gitu kan. Buang-buang energi gue, nanti bukannya solusi ribut gitu kan. Males, gue ribut yang tidak perlu tuh males. Terus jadi makanya gue juga tidak ada menasehati, gue juga nggak memandang mereka berubah gitu. Gue juga tidak memperlakukan mereka berubah. Gue tetap memperlakukan orang dengan baik, karena apapun yang gue lakukan dan gue katakan itu tanggung jawab gue gitu. Kalau yang mereka lakukan ya tanggung jawab mereka, dan it's not my business gitu, bukan urusan gue. Jadi gue itu punya prinsip, mau sedekat apapun ya dalam pertemanan gitu, gue tuh sangat respect dan menghargai boundaries gitu, menghargai batas. Jadi orang tuh nggak perlu ngomong ke gue untuk gue tidak kelewat batas, tapi gue sendiri yang memang menghargai batasan gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut gue itu privacy gitu, ya udah privacy. Nggak semua ya, kalau misalkan temenan terus deket tuh semuanya harus diurusin gitu ya, enggak gitu kan. Harus ada pertimbangannya, jangan main menegakkan keadilan dan kebenaran aja gitu loh. Lihat konteksnya. Terus pertimbangan selanjutnya itu karena misalkan gua itu kan memang orang yang berfokus untuk meriset cara berpikir manusia ya, cara berpikir, berperilaku gitu. Menurut gua itu ya, perjalanan gua meriset manusia bertahun-tahun itu kayak ketika seorang manusia itu membuat keputusan itu banyak sekali sesuatu yang mungkin gak banyak orang tahu gitu alasannya. Nah gue itu kadang fokusnya itu untuk meriset itunya gitu, yang tidak biasa orang tahunya kenapanya gitu kan. Dan terus juga misalkan gue juga punya pertimbangan, misalkan gini,
eh gue tuh nggak mau ikut campur ya, kalau ada orang selingkuh tuh gue biarin gitu. Karena yang pertama itu gue kan nggak tahu nih ya, mereka berdua itu misalkan yang pacaran atau yang married itu tuh hubungannya tuh berlandaskan akal sehat dan logika atau pakai drama gitu kan. Kalau yang drama itu ya nanti kalau misalkan nih, ini mau misalkan aja, misalkan kita tuh sosokan gitu ya untuk menegakkan kebenaran gitu kan. Misalkan kita ngomong ngasih tahu nih, ribut kan mereka. Nah, kalau misalkan orangnya drama, itu tuh yang misalkan nantinya tuh bisa jadi kita tuh yang malah dijadiin kambing hitam gitu. Karena mereka misalkan tetap lanjut hubungannya, ya namanya juga pasangan drama gitu kan. Nah, gue sih males, nggak mau ngurusin yang kayak gitu, dan gue juga nggak mau untuk make sure yang itunya gitu. Cara berpikir mereka berduanya serah lah gitu kan. Terus jadinya kan kalau kayak gitu bumerang ya, maksudnya mungkin di antara lo kan berpikir ya kan kita tuh bermaksud baik untuk memberitahu, ya lo harus punya pertimbangan yang logika, rasional dan panjang, jangan asal main ngasih tahu aja. Kan lo juga nggak tahu, misalkan gini, misalkan yang mendrive bisanya mereka seperti itu, misalkan pasangannya tidak memperlakukan dengan baik, gak respect gitu kan, gimana? Kan jadi maksudnya tuh ketika sesuatu itu tidak bisa lu cek secara mendalam gitu kebenaran dari dua pihak, mending gak usah ikut campur gitu. Karena artinya lu tuh bertindak dan berpikir, lu bertindak dan berkata itu nggak mikir dulu gitu, lu terlalu gegabah gitu kan kalau kayak gitu, seperti itu. Terus nanti misalkan kalau yang drama itu kan kayak gitu, bolak-balik aja gitu, walaupun pasangannya toksik, jadi kan males banget ngapain gitu kan. Kalau gue sih serah jadinya. Dan ini pun berlaku, gue tuh tidak memandang gender ya. Maksudnya kalaupun yang selingkuhnya cewek, gue biarin gitu. Yang selingkuhnya misalnya istrinya atau cewek, gue biarin. Kalau yang selingkuhnya suaminya atau cowok, gue biarin juga gitu. Jadi memang gue tidak pilih-pilih soal ini gitu. Karena ini sesuatu yang memang jelas gitu, ada prinsip-prinsipnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita tuh dapat cerita gitu kan, misalkan teman kita cerita atau pasangan kita cerita gitu, misalkan tentang orang lain di sekitarnya yang selingkuh. Kalau misalkan gue juga santai aja. Karena kan yang selingkuh orang-orang sekitarnya dia, bukan dia gitu. Jadi gue itu sangat memahami dan mengerti ya, gue itu harus mengatur sesuatu yang memang gue itu punya hak untuk mengatur. Gue harus mengurusi sesuatu yang memang urusan gue aja gitu. Fokus utamanya, capek nanti gue. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kalau misalkan gue terganggu, itu aneh banget. Karena gini, misalkan orang-orang itu bukan siapa-siapa gue, misalkan bukan suami gue, bukan pacar gue, terus misalkan mereka selingkuh terus gue terganggu gitu, kan kayak siapa gitu. Harus paham, kita tuh harus punya kesadaran akan diri sendiri. Jadi kita tahu gitu, kita punya hak gak sih untuk marah, kita punya hak nggak untuk tersinggung, kita punya hak nggak gitu untuk penasehati, untuk ikut campur urusan gitu kan. Tuh kepo gitu misalnya. Konteksnya tuh apa gitu. Kayak gitu. Terus dan itu pun kenapa tidak membuat gue jadi negative thinking sama yang cerita atau sama pasangan gue yang cerita. Ya karena kan bukan dia yang ngelakuin gitu. Sesimpel itu ya, secara orang logika itu kan bertindak, bicara itu pakai logika, artinya itu harus ada buktinya. Kalau misalkan pasangan gue memang tidak terbukti, tidak ada bukti juga gue, ya ngapain gue harus overthinking dan menuduh dia kan. Fitnah gitu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu kan. Ya bayangin aja,
pembunuhan aja tuh kejam banget. Jadi ini tuh di atasnya itu gitu kan. Jadi jangan asal bicara gitu. Jadi kalaupun misalkan diceritain ya udah itu konteksnya itu yang diceritain aja. Terus misalkan lu mau ngomong apa? Misalkan iya kan nanti misalkan teman-temannya kayak gitu nanti dia ikut-ikutan kayak gitu gitu. Kalau di pikiran gua enggak. Karena di pikiran gua itu ya yang namanya orang mau selingkuh itu tuh kemauan sendiri. Mau orang itu nggak punya teman-teman yang selingkuh, kalau dia nggak mau selingkuh dia nggak akan selingkuh. Tapi kalau dia mau selingkuh dia tetap selingkuh walaupun nggak punya teman-teman untuk selingkuh. Ataupun misalkan teman-temannya selingkuh, kalau dia nggak mau selingkuh dia tetap nggak selingkuh gitu. Jadi gua tuh tidak memakai overgeneralisasi karena overgeneralisasi itu termasuk ke dalam sesat logika gitu kan. Ya bukan berarti ketika gua diceritain teman-temannya dia juga kayak gitu, belum tentu. Karena kan belum ada buktinya juga kayak gitu. Dan apakah gue jadi melarang dia berteman dengan orang-orang itu? Ya tidak, tentu saja. Orang gue aja tetap temenan kok sama orang-orang yang gue tahu misalkan selingkuh. Tetap berhubungan dengan baik gitu, pertemanannya biasa aja kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak, buat gue tuh itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bisa mengindikasikan gitu kayak ketika teman-temannya selingkuh dia selingkuh itu belum tentu gitu. Bahkan ketika dia selingkuh teman-temannya selingkuh juga kan belum tentu seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan cuman ngelihat berita atau misalkan banyak thread gitu ya, misalkan banyak suami selingkuh, banyak pria selingkuh gitu, ya itu juga tidak mengganggu pikiran gue kan yang ngelakuin mereka gitu kan. Jadi bukan berarti ketika saat kita melihat ada orang yang selingkuh itu semua orang jadi tukang selingkuh, ya enggak juga. Harus pakai logika gitu, harus ada buktinya dulu gitu kan. Seperti itu. Jadi memang sejauh ini pun ya gue memang selalu santai, dan bahkan biasanya kalau gue sih lebih ke malah nanya-nanya. Kalau gue nanya-nanya gitu kan, apa sih, gimana sih serunya gitu, apa sih, ngapain sih gitu. Jadi gue memang lebih ke mencari insight dan mencari tahu teknik-tekniknya gitu ya kan. Karena gue melihat sih baik pria maupun wanita memang punya teknik-tekniknya gitu. Kayak gitu. Jadi memang tidak apa ya, dan itu pun tidak mempengaruhi cara gue melihat pria ya. Maksudnya apakah karena gue itu misalkan mengetahui hal-hal seperti itu gue melihat pria jadinya dari sudut pandang yang negatif? Ya tidak juga. Kan kembali lagi, ketika kita mulai overgeneralisasi, kita tuh malah tidak menggunakan logika dalam berpikir. Karena overgeneralisasi itu sesat logika gitu, cacat logika. Jadi apapun yang dilihat dan dirasakan itu belum tentu semua orang seperti itu. Jadi jangan nyama-nyamain, ya sama aja. Misalkan lu cewek, lu gak mau disama-samain sama cewek lain, ya lu juga jangan nyama-nyamain cowok sama cowok lain gitu kan. Cowok pun kayak gitu ya, jangan nyama-nyamain cewek sama cewek lain, toh lu juga gak mau disama-samain kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Atau kalau misalnya mau ada yang lu tambahin atau lu tanyain, boleh di kolom komentar gitu ya. Dan jadi gue tuh gampangnya itu gue selalu melihat seseorang itu dari bagaimana mereka ke gue gitu. Maksudnya selama mereka respect sama gue, selama merekanya baik, ya gue akan baik juga, gue akan respect juga gitu. Terlepas apapun yang mereka lakukan, terlepas apapun misalkan yang mereka pilih, kayak misalkan mau agamanya kayak mau apa kayak referensi apa kayak, itu tidak
mengganggu gua selama orangnya itu respect dan baik dan bisa tulus juga sama gua gitu. Karena itu urusan pribadi gua nganggapnya ya, dan gue juga nggak mau nyampein diri gue dengan ngebener-benerin orang gitu, dengan ngebener-benerin orang dan dengan ngurusin sesuatu yang gak harusnya gue urusin gitu. Karena itu butuh energi, tau nggak, kayak gitu-gitu tuh. Sadarin gitu, yang buang-buang energi gitu kan. Kayak gitu. Dan apa ya, menjadi baik kan tidak juga kita menjadi merasa lebih baik atau paling baik gitu. Jadi maksudnya ya, terlepas misalkan kita tidak melakukan hal yang sama pun, kita tidak berhak sebenarnya untuk merendahkan orang lain gitu. Kita tuh punya keterbatasan gitu sebagai manusia gitu kan. Maksudnya jangan pernah jadi manusia yang ingin seperti Tuhan gitu, bisa mengukur-ngukur misalkan amal baik dan amal buruk seseorang gitu. Nggak bisa, kita tuh punya banyak keterbatasan, jadi akan lebih baik ya selalu utamakan untuk respect, menghargai gitu. Karena kan nggak tahu, mungkin yang lu lihat itu baru sedikit, tapi mungkin ada yang lu nggak lihat, ada yang lu nggak dengar, ada yang dia lakukan tapi lu tidak melihat gitu yang baik-baiknya. Dia akan lebih baik dan akan lebih tenang, damai dan bijaksana juga ketika ya lu memahami prinsip yang seperti ini sih gitu. Seperti itu. Dan selama ini juga fokus gue memang ke progres diri gue ya, ke pengembangan diri gue, benerin diri gue sendiri gitu. Fokus utama gue tuh itu. Ya gue aja kagak beres-beres buat beresin diri gue gitu kan. Jadi ya untuk sesuatu yang menurut gue sih tidak harus gue beresin, ya nggak harus gue beresin gitu kan. Seperti itu.